menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nah, ya, dari awal dia bisa katakan berhentilah bicara 3 periode karena saya tidak ingin 3 periode. Saya ingin taat pada konstitusi hari ini dan menurut saya tidak perlu itu diubah. Kan itu yang namanya apa istilahnya political statement. Boleh, karena dia adalah pemimpin tertinggi, kepala negara. Boleh dia membuat state of address, ya, membuat pernyataan pernyataan yang memang diperuntukkan untuk kejelasan. Tapi masalahnya adalah Presiden Jokowi tidak jelas antara dia menolak atau tidak. Bahkan yang terakhir ini pun tidak jelas. Berhentilah ngomong tentang penundaan dan perpanjangan, itu saja dia bilang. Karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berarti mengamandemen Undang-Undang Dasar, itu persyaratannya berat sekali. Di DPR sendiri, ya, dari 9 partai politik, hanya 3 partai politik, ya, yang setuju, ya, untuk mengubah itu. Yang 6 partai politik tidak setuju, dibawa ke MPR. Di MPR ditambah DPD tidak setuju. Intinya adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian protes kenaikan harga BBM, kemudian kelangkaan minyak goreng. Itu tuntutan dari para mahasiswa. Kalau saya menganalisa teman-teman, karena ini disampaikan oleh petinggi partai politik, kemudian menteri menyampaikan wacana-wacana seperti itu. Jadi kegaduhan yang ditimbulkan mahasiswa ini akibat apa yang disampaikan oleh petinggi partai politik. Sejak awal itu dicek, dilihat terkait wacana-wacana yang bertentangan dengan konstitusi. Jika wacana itu bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 1945, tentu akan menimbulkan gejolak. Nah, gejolak yang dilakukan oleh mahasiswa, aksi mahasiswa ini sangat, saya pikir, berbahaya. Fakta-fakta di balik aksi demo 11 April 2022. Ribuan mahasiswa siap geruduk Istana Negara. Baru-baru ini, media sosial gencar membicarakan aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan secara besar-besaran pada Senin, 11 April 2022. Aksi demo tersebut akan dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI di depan gedung Istana Negara. Ribuan mahasiswa. Laksanaan demo kabarnya akan diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Polda Metro Jaya pun mengaku sudah menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakannya aksi unjuk rasa tersebut dari BEMSI. Pihak kepolisian pun tengah melakukan persiapan untuk pengamatan sebagai bentuk lanjutan dari surat tersebut. BEMSI membawa sejumlah 6 tuntutan dalam aksi unjuk rasa 11 April 2022. Diketahui Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa berdasarkan 6 tuntutan kepada Presiden Jokowi, diantaranya sebagai berikut. 1. BEMSI mendesak Presiden Joko Widodo agar bisa bersikap sebagaimana mestinya, lebih tegas untuk menolak dalam menanggapi pernyataan penundaan pemilihan umum presiden yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2024 atau memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. BEMSI menilai bahwa hal tersebut sudah jelas mengkhianati konstitusi negara yang sudah diatur sebelumnya. 2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk melakukan penundaan dan melakukan kajian ulang pada Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN, termasuk di dalamnya pasal-pasal yang dinilai memiliki masalah dan akan menimbulkan dampak pada beberapa aspek penting seperti lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. 3. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk bisa segera melakukan menstabilkan harga dan memeriksa ketersediaan bahan pokok yang baru-baru ini tengah menguncang masyarakat Indonesia. BEMSI mendesak Presiden Joko Widodo agar bisa segera menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lain yang saat ini menjadi permasalahan warga negara Indonesia. 4. Menuntut Presiden Joko Widodo agar bisa segera mengusut permasalahan tentang mafia migor atau minyak goreng. Selain itu, BEMSI juga mendesak Jokowi agar bisa segera melakukan evaluasi pada kinerja menteri-menteri terkait adanya permasalahan tersebut. 5. Menuntut Presiden Joko Widodo segera mengupayakan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Yang keenam dan terakhir, BEMSI meminta Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden yaitu Ma'ruf Amin untuk bisa memberikan komitmen penuh dalam menepati janji-janji saat keduanya kampanye di akhir masa jabatan mereka.
Dia meminta pemerintah juga tidak menghalang-halangi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka lantaran kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi. MUI mengimbau kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa dengan tidak menghambat dan menghalang-halangi peserta unjuk rasa yang akan datang ke Jakarta. Ucap Anwar kepada wartawan Minggu 10 April. Di satu sisi MUI juga meminta para demonstran untuk tertib dalam menyampaikan aspirasi mereka. Jangan sampai aksi berubah menjadi anarkis dan melanggar hukum. Tidak kalah pentingnya, aksi harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mudah terprovokasi. Sementara kepada aparat penegak umum, MUI berpesan agar mampu mengendalikan diri dan tidak menggunakan senjata ketika mengawal mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Jangan mempergunakan peluru tajam serta melakukan hal-hal atau tindakan yang berlebihan yang melanggar HAM dan yang menyakiti hati rakyat, tuturnya. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan menggelar unjuk rasa di kawasan Istana Negara Senin 11 April 2022. BMSI bakal menggerakkan ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus. Merespon aksi mahasiswa, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas meminta agar pemerintah tidak menghalang-halangi demonstran mahasiswa yang merupakan bagian dari demokrasi, agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa dengan tidak menghambat dan menghalang-halangi kelompok mahasiswa atau peserta unjuk rasa yang akan datang ke Jakarta, kata Anwar dalam keterangan tertulis Minggu 10 April 2022. Dia berpesan kepada adik-adiknya agar demonstrasi yang akan berjalan besok sesuai dengan ketentuan tanpa adanya tindak anarkis serta provokasi yang menyebabkan ricuhnya aksi. Kepada semua pihak agar dalam menyampaikan aspirasinya hendaklah dilakukan dengan tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum, serta bisa menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mudah terprovokasi, katanya.